gitu. Karena ya saya dengar-dengar dalam hitungan hari akan ada kejadian lagi, tapi kita tunggu saja gitu ya, karena saya tidak mau mendahului skenario-skenario politik yang ada. Tapi bagi Gibran untuk menjadi ketua umum Partai Golkar ini nampaknya penting sekali memang gitu ya, karena selamat malam semuanya. Setelah Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar, tiba-tiba beberapa menit setelahnya muncul dukungan deklarasi kepada Gibran untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Ada kelompok orang yang mengatasnamakan Koalisi Muda Pembaharuan Partai Golkar. Mereka mendukung Gibran untuk menjadi Ketua Umum selanjutnya. Ya saya nggak ngerti ini kelompok yang mana, tapi dari media sosial yang saya lihat gitu ya, ini penyebarannya sangat-sangat kencang sekali. Bahkan di banyak grup WhatsApp ini semua yang saya ikuti itu sudah ada gambar Gibran for the next Ketua Umum Partai Golkar. Dan isu Gibran menjadi Ketua Umum Partai Golkar ini jauh-jauh lebih cepat, jauh-jauh lebih kencang dibandingkan soal kemungkinan Bahlil untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Ya meskipun Bahlil ini kan beritanya ada di media-media mainstream dan ini infonya dari internal Partai Golkar yang menggadang-gadang Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru gitu ya. Tapi nggak sebanding penyebarannya dibandingkan ucapan selamat kepada Gibran yang selangkah lagi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Ya karena mungkin secara posisi Gibran ini lebih kuat gitu ya. Gibran ini wakil presiden Indonesia terpilih. Sementara Bahlil ini kan cuma menteri. Belum tentu juga ke depan dia jadi menteri lagi. Jadi banyak orang Golkar nampaknya tertarik untuk menjadikan Gibran sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Ya meskipun ini baru sebatas isu gitu ya. Tapi sekali lagi isu ini jauh-jauh lebih kencang dibandingkan informasi dari internal Partai Golkar yang sekarang sudah beredar di semua media mainstream. Yang katanya PLT Partai Golkar itu Agus Gumiwang dan nantinya di Desember nanti akan digantikan oleh Bahlil sebagai Ketua Umum Partai terpilih. Ini sudah ada beritanya di media-media meskipun beberapa pihak atau elit Partai Golkar masih belum mengkonfirmasi terkait berita ini. Ya, PLT Agus Gumiwang ini belum tentu Agus Gumiwang gitu ya, bisa jadi yang lain, tapi intinya pasti akan ada PLT setelah ini. Pertanyaannya, mungkin nggak ya Gibran menjadi Ketua Umum Partai Golkar gitu ya? Ya karena kalau dalam politik semuanya mungkin. Apa yang nggak mungkin gitu ya? Ya karena dalam Munaslup tanggal 25 Agustus atau setelah 17 Agustus, setelah perayaan Hari Kemerdekaan gitu ya, ini acara atau agenda Munaslup yang sangat cepat sekali akan dilakukan ini kita nggak tahu nanti akan agendanya apa gitu ya. Ya tapi kalau dalam Munaslup ini biasanya ya akan ada pergantian-pergantian aturan ya, seperti misalkan gitu ya. Sebelumnya kan diisukan bahwa Pak Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi kemudian itu tidak memungkinkan karena Pak Jokowi belum pernah menjadi pengurus Partai Golkar. Karena untuk menjadi calon ketum itu harus minimal 2 tahun pernah menjadi pengurus gitu. Tapi kalau nanti ada Munaslup dan kemudian ada perubahan ADART Partai Golkar, itu kemudian bisa atau memungkinkan bagi orang luar atau orang yang tidak pernah menjadi pengurus Partai Golkar bisa jadi tiba-tiba bisa jadi ketum gitu ya. Apakah mungkin? Bisa aja. Ya kalau cuma ADART partai ini mestinya lebih gampang gitu ya dibandingkan undang-undang. Sebelumnya undang-undang aja bisa diubah, apalagi cuma ADART partai. Bisa lah, apa yang nggak bisa. Yang penting kan ada diskusi. Ya meskipun selama ini Bahlil itu sudah mempersiapkan gitu ya, sudah ancang-ancang untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar, bisa saja nanti di detik-detik terakhir itu disalib sama Gibran. Karena kalau aturannya berubah, kalau cara mainnya berubah, nampaknya Gibran jauh-jauh lebih menarik untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Dan ini akan menjadi satu catatan sejarah politik di Indonesia yang sangat menarik, di mana kakak adik sama-sama menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dengan rekor yang sama-sama mencetak rekor gitu ya. Ya mungkin Gibran kalah dalam soal rekor nantinya gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan lebih cepat ya. Karena Kaisang itu mencetak rekor menjadi Ketua Umum Partai tercepat gitu ya. Dia baru masuk 2 hari langsung jadi Ketua Umum Partai. Jangan-jangan Gibran setengah hari gitu ya. Masuk pagi jadi anggota Golkar, siangnya langsung dilantik sebagai ketum. Bisa aja gitu.
Ya kita lihat saja, tapi ini sangat menarik sekali kalau sampai kejadian gitu ya. Kalau kakak beradik sama-sama menjadi ketua umum partai di partai yang berbeda, ini akan sangat-sangat jomplang sekali gitu. Coba bayangkan, saya nggak kebayang gitu ya. Kaisang jadi ketua umum partai PSI. Yang kita tahu PSI itu suaranya cuma ya 2 koma gitu ya. Nggak lolos ke Senayan, sudah berkali-kali nggak lolos gitu. Lalu kemudian Gibran tiba-tiba jadi ketua umum partai Golkar, menjadi ketua umum partai besar di Indonesia. Jadi kan jomplang sekali. Golkar partai besar ya, top 3, kemudian PSI nggak lolos Senayan. Jauh. Sementara dari sisi jabatan misalkan Gibran menjadi wali kota, sudah pernah jadi wali kota, terus kemudian sekarang jadi wakil presiden terpilih gitu ya. Sementara Kaisang mau maju sebagai cawagup DKI Jakarta aja belum tentu bisa. Ini kan ini sangat jomplang sekali gitu. Kaisang mau maju sebagai cawagup ini belum tentu bisa gitu. Sementara Gibran sudah terpilih, sudah jadi cawapres, sudah jadi wapres terpilih gitu. Jadi ini akan menjadi satu catatan yang sangat menarik dan nasib yang sangat jomplang sekali antara kakak dan adik, dan ini menjadi tidak biasa gitu. Tapi pada intinya gitu ya, kalau ini terjadi ya, sebelum itu terjadi saya ingin ucapkan selamat kepada Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih, sebagai orang yang berpotensi untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar atau selangkah lagi akan jadi ketum gitu ya. Ini adalah satu capaian atau catatan yang sangat-sangat sukar sekali disamai oleh siapapun di negeri ini gitu. Karena siapa yang bisa ngalahkan rekor Gibran gitu ya, dari wali kota langsung wapres. Nggak ada wali kota di manapun di Indonesia ini yang bisa kemudian tiba-tiba maju sebagai wapres. Jadi cawagup pun susah. Ya meskipun ada tapi susah gitu. Ini langsung cawapres. Lalu kemudian dia akan menjadi ketua umum partai Golkar atau partai yang besar yang punya ratusan kursi di Senayan. Ini sulit sekali untuk disamai oleh siapapun, bahkan oleh Kaisang sendiri. Jadi meskipun Kaisang sama-sama anak Pak Jokowi gitu ya, sama seperti Gibran, sulit rasanya bagi Kaisang untuk menyamai rekor dari Gibran kalau sampai ini terjadi. Tapi ya pada intinya semoga Golkar tetap bisa menjadi partai yang besar gitu ya, karena khawatirnya nanti kalau dipimpin oleh orang yang salah dan tidak mengakar ke akar rumput, itu dikhawatirkan suaranya akan turun di masa yang akan datang. Dan bagaimanapun pergantian ketua umum partai Golkar ini yang cukup mendadak bagi kita semua karena tiba-tiba mundur gitu ya. Ini adalah peristiwa politik yang biasa. Dalam politik itu memang ada banyak kejutan yang sebenarnya itu sudah dipersiapkan sejak lama gitu. Jadi meskipun kita terkejut, tapi bagi beberapa pihak ini sudah lama disiapkan untuk dilakukan pergantian. Dan pada akhirnya Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri, dan setelah ini entah apa yang akan terjadi gitu. Karena ya saya dengar-dengar dalam hitungan hari akan ada kejadian lagi, tapi kita tunggu saja gitu ya, karena saya tidak mau mendahului skenario-skenario politik yang ada. Tapi bagi Gibran untuk menjadi ketua umum Partai Golkar ini nampaknya penting sekali memang gitu ya, karena kalau dia menjadi wakil presiden terpilih dan kemudian dia tidak punya partai politik atau dia tidak mengendalikan partai, ya nasibnya akan seperti K. Ma'ruf Amin, Budiono yang setelah selesai ya selesai. Dia tidak bisa berkarir apa-apa lagi gitu ya. Tapi kalau Gibran bisa jadi ketua umum Partai Golkar, maka karir politiknya mungkin akan panjang. Mungkin dia akan menjadi capres selanjutnya gitu ya, dan kemudian ya bertahan cukup lama sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan Golkar akan menjadi partai yang sangat-sangat kuat sekali gitu ya kalau dipimpin oleh Gibran. Karena minimal dia akan bertahan 5 tahun, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, dan itu akan menjadi satu catatan ketua umum partai terlama di Partai Golkar. Dan sekali lagi itu akan sangat menyolidkan, dan mungkin Gibran akan menjadi politisi yang sangat-sangat luar biasa di Partai Golkar. Dengan dukungan sumber daya, sistem, dan mesin partai yang ada di daerah-daerah yang bisa digunakan, itu akan sangat-sangat membantu Gibran untuk mencapai posisi-posisi selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.